Sapaan Gembala, Rabu 17 Juni tahun 2020. Tema kita adalah tentang kasih karunia, diambil dari Yunus 1 ayat 1 sampai dengan yang 17. Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, seorang teman saya melakukan hal yang luar biasa pada saat bahkan tak terduga, pada saat sebuah peristiwa yang menyakitkan dalam kehidupannya. Singkat cerita, suaminya mengalami kecelakaan yang membuat suaminya meregang nyawa. Peristiwa ini terjadi karena ada seseorang yang lalai pada saat mengendarai motor dengan kecepatan lebih kurang 90 km di jalan raya dan akhirnya menabrak suaminya pada malam hari. Nah, pelaku tabrak lari itu melarikan diri dan akhirnya karena laporan dari teman saya dan dia bisa ditangkap oleh polisi. Dalam sebuah proses pengadilan, sang pelaku harus mendapatkan ancaman hukuman 6 tahun. Nah, disinilah letak sebuah hal yang luar biasa pada saat terjadi proses pengadilan. Teman saya mengucapkan sesuatu hal yang luar biasa. Dia katakan demikian, semoga dia tidak diberikan hukuman yang berat karena ia menyesali perbuatannya dan mengambil pembelajaran dari peristiwa ini. Saya telah memaafkan dia, walaupun saya harus kehilangan suami saya. Sebuah pengampunan terjadi terhadap sang pelaku dari teman saya. Inilah yang kita sebut kasih karunia. Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada saat Yunus diutus Allah ke kota Niniwe di negeri Asyur, seperti yang kita ketahui ceritanya, ia tidak melakukan itu, melainkan ia melarikan diri ke Tarsis. Mengapa? Perlu kita ketahui bahwa Asyur adalah musuh sengit bangsa Israel. Dia membenci bangsa Asyur. Kenapa? Karena bangsa Asyur itu begitu kejam. Namun mengapa Yunus lari? Bukankah harusnya ia senang bahwa Asyur akan diberikan hukuman oleh Allah? Yunus lari karena ia tahu bahwa Allah adalah Maha Pengampun. Tugasnya ke sana bukan untuk memberikan hukuman. Ia tahu bahwa Allah akan mengampuni bangsa Asyur karena bangsa Asyur akan bertobat. Dan kita tahu bahwa bangsa Asyur akhirnya mendapatkan pengampunan dari Allah karena kasih karunia Allah. Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebuah kemarahan dan kebencian bisa terjadi pada diri kita. Pada akhirnya yang menghalangi kasih karunia Allah karena kebencian dan kemarahan yang begitu mendalam dalam diri kita. Apakah pada saat ini saudara mempunyai konflik dengan seseorang, baik keluarga, pasangan, anak, ataupun rekan kerja? Sebagai pengikut Kristus, jangan sampai kita seperti Yunus yang karena kebencian dan kemarahan mendalam membutakan, bahkan menolak kasih karunia Allah kepada orang lain. Kita belajar bahwa kasih karunia dari Tuhan adalah untuk semua umat manusia tanpa terkecuali. Oleh sebab itu, marilah kita tetap berdoa kepada orang yang sedang berkonflik kepada kita. Marilah kita tetap bisa mengampuni orang yang pada saat ini berkonflik dengan kita. Jangan sampai kemarahan begitu mendalam menutupi kasih karunia Allah, melainkan yakinkan bahwa kasih karunia Allah adalah untuk semua orang. Tuhan memberkati kita.